Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Kartino Ali di sini, Kapten Literasi. Salam literasi. Kita akan membahas atau berbagi masalah masker, jenis masker macam-macam. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hanya 3 jenis masker yang mungkin bisa direkomended untuk menghadapi COVID-19 atau COVID-19 ini. Baiklah, mari kita sama-sama lihat seperti apa sih jenis masker yang ada. Saya percaya kalian semua sudah tahu tentang masker. Tapi pada kesempatan hari ini kita hanya berbagi saja ya. Mohon maaf, ini hanya sebagai sharing. Kita ketahui yang pertama adalah masker, yaitu masker bedah. Bentuknya seperti ini. Masker ini banyak kita temuin di supermarket, bisa juga kita temukan di Indomaret, bisa juga kita temukan di Alfamart dan beberapa jenis toko lain. Barang ini sangat langka semenjak wabah virus corona ini merebak di Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan tunjukkan bagaimana bentuk daripada masker bedah ini. Masker bedah seperti ini, dia terdiri dari 3 lapis, ya. Lapisan ada 2 lapisan luar dan 1 lapisan tengah. Lapisan untuk yang tengah ada filternya untuk memfilter debu-debu atau bakteri atau partikel yang ada. Terdiri dari 2 bagian luar begini yang warna hijau atau warna biru, kemudian bagian dalam warna putih. Dimana sini untuk menangkis atau air liur kita di sini bisa tertampung di sini ketika kita berbicara. Jadi cipratannya tidak kemana. Bagian ini kita harus perhatikan bagaimana cara pemasangannya, di mana masker bedah ini berada di bagian atas ada seperti strip keras seperti ini dan bisa ditekuk. Nah, inilah bagian yang akan menjadi posisi di atas seperti ini. Pertama-tama yang harus kita ikat adalah bagian atas. Kita pasangkan posisi seperti ini di atas telinga, kemudian kita ikat. Diingatkan mengikatnya jangan diikat mati, tetapi disimpul seperti menyimpul di kemudian posisikan supaya mata kita tidak tertutup. Kemudian di sini bentuk daripada seperti kawat ini kita tekuk sesuai dengan bentuk daripada kontur hidung kita supaya udara tidak masuk ke bagian sini. Kemudian kita ikat bagian bawah dan pastikan hidung, mulut, dagu tertutup. Tadi saya harus memberitahu dulu sebelumnya kita harus menggunakan antiseptik cuci tangan dulu ya sebelum menggunakan apapun. Contohnya seperti ini. Kita jari tengah ini ya. Ini untuk menghindari daripada bakteri. Tapi bisa kita kalau di rumah cukup dengan keran air dibuka, mending kita shop kita cuci tangan sesuai dengan prosedur yang sudah kita ketahui. Ini yang pertama yaitu masker bedah ya, digunakan biasanya untuk di medis ya, dan juga umum saat ini dipakai karena ini dijual bebas. Kemudian yang berikutnya ini kita lepas. Cara melepasnya adalah kita buka simpulnya, sangat mudah. Biasanya ini kalau selesai pemakaian supaya enak, sebenarnya kita bisa rapikan kembali dan bisa disetrika. Ya, kemudian kita simpan. Atau kalau tidak, kita buang saja ke tempat sampah. Oke, yang berikutnya adalah masker N95 seperti ini penampakannya. Ya, bisa warnanya macam-macam. Ada yang putih atau yang seperti ini ya, lihat
masker ini direkomendasikan untuk para medis saja, dimana di sini untuk menahan partikel-partikel berbahaya, ada kotoran, debu bisa tercover di sini, terfilter di sini. Dan tapi ini kelemahannya bukan untuk gas dan uap. Ya, jadi ini hanya untuk menyaring partikel berbahaya saja. Dan ini direkomendasikan untuk para medis. N95 ini sangat populer. Di lab sini juga ada mesin seperti ini, atau bentuk apa ini? Seperti kawat aluminium seperti silnya ya. Untuk menahan ini seperti tadi. Nah, seperti ini. Dan ini menurut beberapa artikel yang saya baca, ini digunakan tidak boleh lebih daripada 8 jam katanya ya. Oke, coba kita pasang seperti apa, bagaimana pemasangannya. Pertama, karena ini sudah bentuknya seperti tali begini ya, maka kita masukkan aja bagian bawahnya. Dan baru bagian atas seperti ini. Bisa kita keluarkan seperti tadi. Bagian ini bisa ditekuk ya, sesuai dengan kontur, dan ini sangat rapat sekali, dimana udara yang ada di sini, rapat di sini tertutup sama kita dapat ya. Luar biasa, ini N95. Sama seperti ini juga, sama cara pemesanannya. Ini N95 bisa digunakan untuk para medis. Dan yang terakhir, yang populer saat ini, pemerintah pun menganjurkan kepada kita untuk menggunakan masker yang bisa digunakan berulang kali, atau yang disebut dengan masker bentuk bahannya dari kain. Disarankan untuk kain dari katun ya, seperti ini. Ada yang sudah bentuknya seperti ini, sehingga tinggal dipasangkan saja yang bagian bawah, kemudian ini diikat seperti biasa di belakang. Dan ini disimpulkan saja di ini. Jenis daripada masker kain ini ada bermacam-macam. Ada masker satu lapis kain seperti ini, satu lapis, ada yang 2 lapis. Dimana yang 2 lapis di dalamnya ada kantong. Kantong itu bisa dimasukkan tisu. Ya, seperti ada beberapa informasi yang sudah bisa kita lihat di TV. Channel juga masukkan tisu untuk memfilter udara yang masuk. Kalau ini cukup satu lapis saja seperti ini. Kemudian bentuknya macam-macam. Ada yang seperti ini ya, sudah tinggal dimasukkan ke tengah, kiri, kanan, simpulkan seperti ini ya. Dan ada juga masker yang lagi ngetren juga saat ini ya. Saya coba untuk memakainya. Kita coba dulu yang dari bahan kain ini ya. Dari informasi yang saya baca, masker kain ini digunakan untuk dalam waktu 4 jam ya, 4 jam penggunaan. Setelah 4 jam kita ganti dengan masker yang ada di kain lainnya. Ini masker kain lumayan bergaya ya, warnanya macam-macam. Kemudian yang lagi ngetren saat ini ada juga bentuknya seperti ini ya. Ini lagi ngetren saat ini. Sekitaran harga 10.000, 15.000 dari bahan yang ini praktis tuh. Dan cuman untuk masker ini hanya untuk gaya saja, style seperti ini. Memang untuk menutupin
dari debu juga bisa, cuman kurang bagus. Jadi untuk supaya jaga jarak, tentu saja kita harus distancingnya harus kita jaga ya, antara 10 meter sampai 10 meter. Ya, demikianlah sharing saya tentang jenis-jenis masker yang perlu kita ketahui, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu mengikuti perintah yang ada, kemudian stay at home, di rumah aja, kemudian selalu kalau kita berpergian dari luar selalu datang langsung mencuci tangan ataupun menggunakan antiseptik seperti ini. Kemudian jangan lupa mandi, ganti baju yang sudah kita pakai untuk keluar. Terima kasih berbagi kita hari ini. Thank you so much. Salam literasi.